Amin. Haleluya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya siap untuk diberkati hari ini. Ayo, ayo, ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya siap menerima berkat Tuhan hari ini. Amin. Yes. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Sama-sama bilang sama saya mengalami kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengalami janji Tuhan. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Kita bersyukur setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan timbul pengharapan. Ya, karena kita katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya badai masih ada, pergumulan masih banyak, tantangan hidup masih ada di depan, tapi kita kuat menghadapinya karena kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, kita hidup berdasarkan apa yang kita imani. Amin. Kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Itu sebabnya jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu akan membuat kita lemah. Itu akan membuat kita goyah. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita ada dalam Ulangan pasal yang ke-15. Ulangan pasal 15, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Beberapa waktu lalu kita belajar ayat sebelumnya, yakni ayat pertama sampai dengan ayat ke-11, bicara tentang sikap orang terhadap orang yang diutangi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan dia harus menghapuskan utangnya ketika di tahun ke-7, ya, sehingga ada tahun Sabat, ada tahun di mana dia merasakan kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita bahasan selanjutnya dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18 dari Ulangan pasal 15. Perhatikan firman Tuhan ini, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, lagi-lagi di tahun ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai apa? Orang merdeka. Kalau beberapa waktu lalu atau di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang penghapusan utang di tahun ke-7, namun saat ini bicara tentang pembebasan hak daripada seorang budak yang dibeli, baik saudara maupun orang asing. Kita lihat dulu selanjutnya, ayat 13. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan apa? Tangan hampa. Kasih sesuatu, firman Tuhan katakan. Makanya di ayat 14 dikatakan selanjutnya, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan apa dibilang berkat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, haruslah kau berikan kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, maka berikanlah juga kepada mereka. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan, kalau engkau terima banyak, beri banyak. Kalau engkau terima sedikit, beri yang terbaik. Jangan bilang, aduh, tapi gimana ya, buat saya juga kurang nih. Buat saya juga udah pas-pasan nih. Saudara, kita sudah menerima berkat Tuhan yang banyak, saya percaya. Berkat bukan hanya bicara tentang materi. Engkau diberikan kesehatan. Terlebih berkat karunia keselamatan yang dianugerahkan buat setiap kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, belajar untuk dialirkan kembali. Apapun itu, engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kesehatan, engkau diberikan karunia, engkau diberikan talenta. Makanya firman Tuhan katakan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Kita lanjut dulu ayat 15. Haruslah kau ingat, sama-sama bilang sama saya, harus saya ingat.
Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itu sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Ingat dari dulu kita gimana sih dulu? Hidup kita itu dulu seperti apa sih? Dan sekarang bagaimana? Udah banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Masa kita nggak mau tolong orang-orang? Udah banyak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Masa kita mau tutup mata buat hidup orang lain? Apa yang Tuhan berikan kepada kita, ingat, titipan, karunia, anugerah yang diberikan buat kita. Ya. Sebagai apa? Seorang pengelola. Ayat 16. Tetapi apabila dia, orang yang dibeli ini sebagai budak, berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Sedemikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Ayat 18. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka apa dikatakan selanjutnya? Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Sekarang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bagaimana pembelajaran tentang hukum-hukum yang diberikan Tuhan tentang perlakuan seseorang kepada sesamanya. Termasuk di dalamnya adalah orang yang memang ada dalam lingkungan mereka. Dalam hal ini, dalam konteks ini adalah bicara tentang budak yang bekerja dengan mereka, yang dibeli dengan mereka, dan pada akhirnya mereka harus dibebaskan di tahun ke-7. Tapi dibebaskan Alkitab katakan dengan tidak tangan hampa. Dengan kata lain, orang tersebut harus memperhatikan. Iya kan? Memperhatikan bagaimana mereka hidup. Sehingga ketika pun mereka keluar, mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kalaupun mereka tidak mau keluar karena mereka merasa nyaman bersama-sama dengan orang yang membelinya ini, maka mereka harus memberi tanda di telinga. Maka itu ayat terakhir di ayat 18 bilang, ingatlah engkau akan hal ini. Jangan engkau melakukan dengan berat hati. Lakukanlah itu supaya Tuhan memberkati engkau dengan segala apa yang engkau kerjakan. Ini ada kunci. Jadi perlakuan kita terhadap sesama, saudara dengar baik, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena perlakuan kita terhadap sesama manusia itu adalah gambaran perlakuan kita dengan Tuhan kita. Makanya salib itu adalah hubungan vertikal dan horizontal. Ketika hubungan saudara dan saya itu dengan Tuhan baik, maka seharusnya hubungan dengan sesama pun pulih. Halo? Iya kan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, gak mungkin hubungan kita dengan sesama hancur. Itu dipertanyakan, Tuhan mana yang bisa menghancurkan hubungan manusia dengan sesama? Loh, Tuhan yang sama yang menciptakan saudara dan saya adalah Tuhan yang sama menciptakan orang-orang lain. Sama. Dengan kata lain, kalau kita bilang hubungan saya dengan Tuhan good, hubungan saya dengan Tuhan baik, tetapi hubungan saya dengan mertua saya hancur, hubungan saya dengan ipar saya hancur, hubungan saya dengan anak saya, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga saya hancur, itu dipertanyakan. Gak bisa. Karena gambaran hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan hubungan yang baik dengan sesama. Itulah hukum yang Tuhan berikan. 2 hukum. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang sama dengan hukum itu, Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini gambaran, saudara, bagaimana perlakuan kita terhadap sesama kita itu seperti apa. Itulah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi nggak bisa enggak.
Makanya firman Tuhan jelas bilang, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan hubunganmu dengan sesamamu hancur. Dan saya percaya kerinduan Tuhan itu adalah kesatuan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang kan, jika kerajaan terpecah-pecah, maka gampang sekali hancur. Jika rumah tangga terpecah-pecah, maka gampang sekali hancur. Sama, relationship, hubungan dengan sesama manusia, kenapa gampang hancur? Karena terkotak-kotak, karena terpecah-pecah. Secara khusus Tuhan Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, saudara, itu untuk kesatuan. Agar mereka semua satu. Jadi kalau hari-hari ini engkau diadu domba satu dengan yang lain, jangan mau, itu bukan dari Tuhan. Jangan mau. Sekalipun dia adalah, tapi dia orang yang dekat dengan Tuhan loh pendeta. Kalau tujuannya mengadu domba, itu bukan berasal dari Tuhan. Tujuannya memecah belah, itu bukan berasal dari Tuhan. Tujuannya memprovokator, itu bukan berasal daripada Tuhan. Tidak ada, sudah. Yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Karena Alkitab jelas katakan, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya rindu untuk menjadi pembawa kesatuan. Saya rindu untuk menjadi pembawa damai. Sekalipun ada orang-orang yang mungkin ngajakin ribut. Kan ada orang-orang yang kadang ngeselin kan, saudara. Ini orang ngomong jahat. Bagian kita bukan bertengkar, bagian kita untuk berdamai. Usahakan kedamaian dimanapun Tuhan tempatkan dan saudara dan saya berada. Karena itu buah loh saudara. Salah satu buah hubunganmu dengan Tuhan itu terlihat, sangat terlihat, nggak mungkin nggak. Yang namanya buah itu terlihat. Salah satu buah hubunganmu dengan Tuhan adalah hubungan baik dengan sesama. Kalau bentar-bentar dia di mana ngajakin ribut, di mana dia ngadu domba, di situ dia ada perpecahan, itu dipertanyakan. Sekalipun dia ngakui seorang pelayan Tuhan, pertanyakan. Orang-orang seperti itu. Gereja menyembah Tuhan di luar gereja ngomongin sama, memecah belah, mengadu domba. Hubungan kita dengan sesama adalah bukti kedekatan kita dengan Tuhan. Berarti kalau hubungan kita dengan sesama hancur dan kau merasa kau dekat dengan Tuhan, kau sedang halu, saudara. Apa? Halu, halusinasi. Karena terlihat kok hubungannya dengan sesama. Hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan dengan sesama pun pasti baik. Kau gak akan gampang ngajak ribut orang. Karena itu Tuhan Yesus bilang, jadilah pembawa-pembawa damai. Karena dengan demikian kau disebut sebagai anak Allah. Ya, jadi ingat, kita lihat yuk 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Perhatikan. Jikalau seorang berkata, ada orang gitu kan, berkata begini, aku mengasihi Allah. Dan tetapi dia membenci apa? Saudaranya. Apa dikatakan? Maka ia adalah seorang apa, saudara? Pendusta. Alkitab katakan, iblis adalah bapa dari segala dusta. Jadi kalau ada orang ngaku mengasihi Allah tapi membenci sesamanya, dia bukan anak Allah. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Dia sedang berbohong. Tapi mungkin dia mengasihi Allah. Itu berarti engkau sedang berhalusinasi. Engkau sedang berdusta. Karena hubunganmu dengan Allah kau bilang baik, tapi hubunganmu dengan pribadi yang ada di depanmu tidak baik-baik saja. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihat, ya, bagaimana mungkin? Tidak mungkinlah dia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi kalau ada orang yang mengasihi Allah yang tidak dilihat, bagaimana dia bisa mengasihi manusia yang dilihat? Harusnya dia lebih dulu bisa mengasihi manusia yang dilihat di depan dia.
Baru dia bisa mengasihi satu pribadi yang tidak dia lihat. Ayat 21. Dan perintah ini, sama-sama bilang sama saya perintah. Ketik di kolom komentar, perintah. Saudara tahu arti perintah? Sesuatu yang harus dilakukan, mesti dilakukan, kudu dilakukan, wajib dilakukan. Itulah perintah. Perintah nggak dilakukan. Namanya perintah adalah mandat. Engkau lakukan, engkau diberkati, engkau tidak lakukan, hukum ada dalam kehidupan. Itu perintah. Siap langsung jawabannya. Ya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Tuhan. Kita terima dari dia. Apa perintah itu? Perhatikan. Barang siapa mengasihi Allah, ia kalau bisa. No, Alkitab tidak bilang kalau bisa. Dia harus. Ketik di kolom komentar. Harus. Ayo ketik di kolom komentar. Harus. Bukan kalau bisa. Kalau harus itu mesti. Harus berarti wajib. Karena perintah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus. Bukan kalau bisa. Alkitab tegas. Firman Tuhan tegas. Bukan kalau bisa dia mengasihi sesamanya. Ya kalau bisa lah. Ya kalau dia suka ya dia bisa mengasihi. No, harus. Baik itu orangnya baik ataupun orangnya jahat. Harus. Gak gampang, betul. Yesus pun mengajarkan seperti itu. Tetapi kita harus belajar taat. Saudara, gak gampang. Tapi kalau kita mau, Roh Kudus kasih kekuatan. Nah, saudara sebagian bilang, tapi pendeta suami saya kasar. Bagianmu adalah harus mengasihi. Tapi mertua saya, Pak, tapi anak saya, tapi orang tua saya, tapi menantu saya, tetapi tetangga saya, tetapi teman saya seperti mereka kasar sama saya, mereka jahat sama saya. Itu hukum. Harus mengasihi. Karena itu perintah. Kalau perintah tidak bisa tidak, saudara. Tidak. Karena itu pastikan. Kau harus mengasihi. Bahkan Yesus bilang, engkau harus mengasihi musuh. Engkau harus mengasihi orang yang niat jahat dalam hidup. Itu standar ajaran Yesus. Ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar. Saya bangga punya Tuhan Yesus. Ajarannya jelas. Hubungan manusia dengan Allah akan menghasilkan hubungan yang baik dengan sesama. Karena ini bicara relationship, saudara. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar agama, kekristenan adalah hubungan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara anak dengan Bapa. Dan itulah yang akan terjadi ketika engkau berhubungan dengan baik dengan Allah, maka hubunganmu dengan sesama pun akan baik. Karena roh itu ada dalam kita. Roh Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Gak bisa. Sekalipun pendeta orang ini menyiasati yang jahat, no. Kalau roh Tuhan ada dalam hidupmu, maka engkau mengasihi mereka sebagai jiwa yang terhilang, bukan membenci. Ingat, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada darahnya, ada dagingnya, bukan musuh kita, saudara. Karena itu pastikan dalam hidup kita pegang hal ini. Saya harus memegang perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jika engkau mengasihi Allah, maka engkau harus mengasihi sesamamu. Itu sebabnya kenapa terkadang kalau kita mau buka mata kita gitu, terkadang Tuhan tuh taruh orang-orang yang melatih kesabaran kita tuh di sebelah-sebelah kita, dekat-dekat kita. Terkadang Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang membuat kita melatih kesabaran kita terhadap sesama. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Agar kita latihan. Terbiasa mengasihi. Karena memang daging ini gak pengen. Daging ini pengen dinikmati hal-hal yang enak-enak. Yang jahat balas yang jahat. Itu daging. Tetapi roh Allah dalam hidup saudara dan saya itu melatih diri kita untuk mengasihi orang-orang yang jahat sama kita. Aktif. Kan gak bisa instan. Itu proses.
Karena dunia mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang surga ajarkan, dari apa yang Yesus ajarkan. Sama-sama bilang sama saya latihan. Amin. Gagal Bu, Pak, orang-orang muda, gagal. Bangkit, coba lagi. Sampai engkau bisa. Sampai engkau mampu. Sampai engkau sanggup. Gak gampang, betul, tapi latihan. Saya percaya gak ada yang gak mungkin. Ini bicara bukan soal mau atau tidak mau, tapi bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kita mau nggak? Kalau kita mau, Tuhan tolong. Karya Roh Kudusnya akan menolong kita. Roh Kudusnya akan mampukan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Kenapa? Karena kita katakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu sebabnya anak-anak Tuhan Yesus jangan terkontaminasi ikut-ikutan dingin. Oh, dengan keadaan yang seperti ini, pendeta, kalau saya lihat, aduh kan susah. Kalau engkau ikut-ikutan kasihmu menjadi dingin, maka engkau tidak melakukan perintah Allah. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 21 tadi. Catat itu baik-baik, 1 Yohanes 4 ayat 21. Frame di rumahmu, tempel di kaca, sering-sering lihat. Agar kita selalu diingatkan, ini adalah perintah Tuhan. Jika kau mengasihi Allah, maka kau harus mengasihi sesamamu. Itu hukum yang harus ditegakkan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami diingatkan bahwa perlakuan kami terhadap sesama adalah buah dari kedekatan kami dengan Tuhan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus tolong kami. Agar kami senantiasa melatih diri kami untuk belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sekalipun orang-orang itu merancangkan yang jahat bagi kami. Sekalipun orang-orang itu membalaskan jahat bagi kami. Sekalipun orang-orang itu merugikan hidup kami. Kami melatih diri kami untuk melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami di hari ini. Karena itu adalah perintah Allah. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesama. Roh Kudus mampukan setiap kami umat-Mu. Kami mau. Tuhan tolong setiap kami di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini secara sadar mau datang kepada Tuhan, hidup mau dipulihkan. Mungkin hari-hari ini dia masih menyimpan kebencian. Mungkin hari-hari ini mereka masih menyimpan dendam terhadap sesama mereka. Hari ini mereka mendengarkan kebenaran. Kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Satu persatu Allah jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beri hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga timbul belas kasihan kami terhadap sesama kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan. Roh Kudus berperkara dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerjakan perintah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini juga kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan rumah tangga kami, umat ya. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Sehingga suami istri hidup rukun bersama. Hidup dalam berkat, keharmonisan. Hidup dalam berkat kasih setia Tuhan. Saling mencintai, saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Sehingga kalau ada hari-hari ini perselisihan antara suami dan istri, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hati mereka. Diperdamaikan mereka dengan cinta kasih Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa ya Tuhan. Buat setiap mereka yang hari-hari sedang berdoa, bergumul, untuk adanya rekonsiliasi ya Tuhan antara suami dan istri. Biarlah Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami dan istri-istri di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan hidup rukun bersama dalam nama Yesus. Bahkan hubungan orang tua, anak, mertua, menantu, pulihlah dalam nama Yesus. Karena kami percaya buah dari kedekatan kami dengan Allah akan menghasilkan kedekatan kami dengan sesama. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan jamah di tempat di mana mereka berdoa. Pagi hari
Di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu ada di hati kami. Hamba juga berdoa ucapkan berkat buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis, studi dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah sesuai dengan firman Tuhan. Selama kami memperlakukan sesama kami baik, maka berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Allah yang memberkati jika ada umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba ucapkan berkat dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami perkatakan tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati Tuhan. Organ-organ tubuh kami berfungsi baik, sempurna, normal dalam nama Yesus. Ada yang sakit sudah terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan yang dari itu. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat-Mu ada ke setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang muda yang bergabung pagi hari dalam doa pagi online. Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan pagari masa muda mereka. Tuhan tolong. Kalau hari-hari ini mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal dari Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga menghargai hidup mereka, dan terlebih Tuhan memberkati mereka dan rencana-rencana mereka. Berkati juga ya Tuhan studi mereka, orang-orang muda, jaga pergaulan mereka, agar mereka luputkan dari segala yang jahat. Bahkan dekatkan mereka dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di mereka yang bergabung dalam doa pagi online, mungkin pagi ini mereka belum mengenal Yesus, namun mereka rindu didoakan secara khusus. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kau belum mengenal Yesus secara pribadi, tapi kau punya masalah, kau punya pergumulan yang mau didoakan secara khusus. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat mereka yang belum mengenal Yesus, namun rindu didoakan secara khusus. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kesusahan hidup, mungkin ada tekanan hidup yang hari-hari ini mereka sedang hadapi. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan mereka lihat pertolongan Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuntun mereka, arahkan mereka, mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, ya Tuhan Yesus, melalui setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Dan mereka ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah damai Tuhan mengalir di hati mereka tatkala mereka mengalami berkat dan doa ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Turunkan tangan. Saya sudah berdoa buat saudara. Biarlah kasih Tuhan menuntun hidup saudara. Biarlah kasih Tuhan mengarahkan hidup saudara untuk melihat jalan keluar yang berasal daripada. Bapak menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan umat-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan jaga, Tuhan pagari. Dengan kasih karunia Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Bahkan Anda berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan kota di mana kami tinggal. Karena kami percaya kota di mana kami tinggal, kami lepaskan berkat. Shalom Allah turun atas kota kami. Shalom Allah turun atas lingkungan di mana kami tinggal. Damai Tuhan turun atas hidup kami. Bahkan bangsa kami ya Tuhan diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba ucapkan berkat dan hamba lepaskan berkat bagi mereka. Umat-Mu yang bergabung lewat Instagram, Facebook, TikTok, dan Zoom. Diberkatilah hidup mereka di sepanjang hari berjalan ini. Bahkan di sepanjang minggu berjalan ini kami hidup mempermuliakan Tuhan dan kami hidup melakukan perintah Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Kita sudah mendengarkan perintah Tuhan. Kau yang mengasihi Allah, hukumnya adalah mesti, kudu, wajib, harus juga mengasihi sesama manusia. Ya, latih, bangun dirimu untuk melakukan firman Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.